Jangan apa sih itu? Plat nomornya juga ada loh, plat nomornya loh. B2043 tadi apa? Waduh, ini frontal. Parkir jangan tolol. Parkir sembarangan. Otak dipakai kalau parkir. Woi! Woi! Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto kembali mempersembahkan acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Seru nih. Apa ini yang seru? Ini biasa kehidupan sosial di sekitar orang-orang Jakarta. Oh ya, ini mungkin juga kota-kota lain ya. Ya, tapi lebih relate orang-orang Jakarta lah ya. Iya, karena kita tinggal Jakarta dan pemandangan seperti ini sudah sering kita lihat. Tapi ada wanita yang nekat mengambil tindakan yang boleh dikatakan ekstrim. Oh. Kita baca dulu judulnya. Oke, langsung ya. Oke. Viral, wanita ini coret-coret bodi mobil pakai lipstik, gegara parkir sembarangan di depan rumahnya. Oh. Ada videonya nggak? Ada, Om. Kita nonton videonya. Kita lihat videonya ya. Sabar ya. Oke. Tolol. Apa lagi tuh? Lipstik kosong. Tolol tulisannya, jangan parkir sembarangan. Jangan di depan gerbang. Jangan depan gerbang. Terus apa lagi? Oke loh nih. Parkir jangan tolol. Jangan apa sih itu? Plat nomornya juga ada loh, plat nomornya loh. B2043 tadi apa? Waduh, ini frontal. Parkir jangan tolol. Parkir sembarangan. Otak dipakai kalau parkir. Wah, gila juga. Jangan depan gerbang. Oh. Oke. Oke, Om. Ya, gitulah kira-kira videonya. Jadi guys, kita barusan nonton cuplikan videonya ya. Memang cukup serem juga ya. Seremnya gimana Mas Enin? Terlalu berani ibu ini ya, karena rumahnya ditutupi. Belum tentu ibu-ibu, Om. Mbak-mbak dia. Oke lah, wanita inilah. Ya, wanita lebih tepat ya. Ya ibu-ibu lah, wanita kan dipanggil ibu dong. Ya, tapi nggak mau semua ibu-ibu, Om. Oke. Iyalah. Jadi kita habis nonton cuplikan videonya ya, serem juga sih. Ya. Wanita ini terlalu nekat. Nekatnya itu loh, lipstiknya itu habis. Satu batang lipstik itu untuk coret-coret mobil orang. Saking kesalnya dia, karena disinyalir rumah dia, halaman rumah dia, pintu rumah depan pintu gerbangnya dipalangin mobil orang parkir situ. Nggak bisa masuk dia. Jadi cukup beralasan juga dia kesal. Jadi karena video ini cukup viral, terus ada pro dan kontra. Mendapat reaksi lah. Jadi reaksi dari netizennya ada yang pro, ada yang kontra. Kita baca dulu komen-komennya. Kita baca komen-komennya ya. Oke, kita kepoin komentar pertama ini, Om. Oke, apa ini? Yang pertama dari Dwi.Harlino. Oke, Dwi Harino. Apa kata Dwi? Kata dia, kenapa pakai lipstik? Sayang kan mahal, mending pakai pilok. Lebih mahal dong pilok. Enggak lah, Om. Pilok lebih murah ya? Enggak, lipstik itu ada yang mahal, Om. Oh gitu. Iya, aku pernah tahu adalah tahu pernah cerita kalau pilok itu memang lipstik itu ada yang mahal, Om. Dia mungkin pakai lipstik murah. Oke, gini. Nah, kenapa dia nggak pakai pilok aja kata si Dwi ya? Padahal gini, kalau pakai pilok itu resikonya lebih besar. Itu bisa masuk laporan pidana itu. Karena apa? Karena mobil orang kalau dipilok kan susah ngilangnya. Oh, nggak sulit, nggak hilang dia. Pakai pilok. Tapi kalau lipstik kan cukup dibawa ke karbos, selesai lah. Ya kan? Jadi begitu Dwi ya. Ada lagi nggak komen dari lain? Ada nih Om, berkaitan dengan kata Om ini barusan tadi. Apa itu? Dari Vinadius. Vina bilang apa? Pinter mbaknya, nggak merugikan orang lain, tapi cukup bikin repot, dongkol, dan malu punya mobil. Patut ditiru ini. Nah, betul juga kata si Vina ini. Jadi, kadang-kadang nih ya yang punya mobil ya, gini loh, kalau mau beli mobil, siapkan dulu garasi, jangan parkir depan rumah orang. Ya mungkin dia lagi main ke rumah tetangganya apa saudaranya, Om. Dia parkir di situ kali. Bisa jadi loh. Ya tapi kan itu
menutupin pagar rumah orang. Tapi posisinya mboknya dipikirkan. Jadi orang mau keluar masuk kan jadi susah. Itu kan repot orang. Tapi dengan kalau kita bilang hukumannya, kalau kita bilang ini hukuman dari Mbak ini cukup memalukan memang. Ya. Dibilang tolol lah, dibilang nggak pakai otak lah, parkir di depan rumah orang, memang cukup memalukan dan bikin kapok ini kayaknya. Harusnya ya. Ya. Kocak ya. Inilah kehidupan sosial di Jakarta. Ya. Nih, Om. Jakarta kan ini? Jakarta ini kayaknya. Oke, Jakarta oke. Oke, ada lagi nggak? Dari Erta Grosir Duster. Oke, Grosir Duster. Apa katanya? Itu bukan pemberani, tapi malah kelihatan begonya. Kan bisa dibilangin, makanya belajar kurikulum Pancasila. Wih. Jadi Mbak Erta ini yang punya daster ya? Mbak Erta yang selalu pakai daster. Gini loh Mbak. Sebenarnya bukan dia nggak belajar kurikulum Pancasila. Orang emosi namanya ya. Orang gini deh, coba kalau itu terjadi sama kita ya. Kita mau keluar susah. Ya kan? Pintu rumah kita ditutup, pintu pagar kita ditutup orang. Ada mobil, sedangkan kendaraan kita mau keluar. Pasti timbul kekesalan. Betul. Jadi kalau dibilang apa tadi? Ya, tapi maksud dia tadi ini, maksudnya kan bisa dibilangin kata dia. Kita kan nggak tahu Mbak Erta mungkin orangnya sudah bilangin berulang-ulang kali atau dia mau ngebilangin tapi yang punya mobil nggak di situ. Nggak tahu mobil siapa ini kali itu kan. Kalau yang punya mobil di situ dia pasti bilang yang punya mobil. Ya benar. Dan nggak berani coret-coret kalau ada orangnya. Ya masuk akal, ya benar. Ya atau memang maksud dia ini coba cari dulu nih mobil siapa nih kali gitu. Mungkin sudah. Biasanya kan orang sebelum ambil tindakan yang sembrono begini, tindakan yang sefrontal begini pasti dia sudah nanya ini mobil siapa, harusnya. Terus yang punya mobil nggak ada, timbullah rasa kesal dia, dicoret lah itu mobil, begitu Mbak Erta. Ya mungkin ya begitu kejadiannya, bisa jadi, masuk akal, bisa jadi itu. Oke, ada lagi nggak? Dari Stevi Ratu Badis. Oke, Stevi. Bacain dulu komen Stevi bilang apa dia? Mahalan harga lipstiknya daripada harga cuci mobilnya. Cuci mobil berapa? 50.000 lah ya. Ya, 50.000 lah. Lipstik berapa? Kadang-kadang enggak, biar kata cuci mobilnya 50.000, lipstiknya 500.000, orang nggak peduli. Kalau dia udah kesal, oh ya betul. Dia udah kesal, jadi walaupun lipstiknya seharga 500.000, 10 kali lipat harga cuci mobil dia nggak peduli lagi. Benar. Sudah tersulut emosi ya, bodoh. Dia nggak mikirin, nggak hitung-hitungan rugi untung lagi nggak dia. Nggak hitung untung rugi lagi. Dia pasti kesal supaya yang punya mobil ini sadar lah, jangan parkir depan pintu orang. Bagus gua pakai lipstik. Kalau gua pakai pilok, ya benar, masuk akal. Nih Om. Dari Titi Kurnia 07. Oke, Mbak Titi, apa katanya? Kalau gua malah udah nyiapin garasi untuk mobil, walaupun mobilnya belum punya. Wah, ini optimis banget nih, Mbak. Mbak Titi ini paling boleh dicontoh nih, Mbak Titi nih. Orang Jakarta itu kan gitu, kebanyakan nggak punya garasi, bahkan nggak punya rumah, yang penting punya mobil. Ya kan, orang Jakarta kan banyak begitu ya. Betul. Menengah ke bawah lah ya. Banyak kan lebih suka punya mobil daripada punya rumah sendiri atau punya rumah yang ada garasinya. Nah, kalau Mbak Titi ini orang penduduk Jakarta yang optimis nih. Mobil belum punya, garasi udah dibikin dulu. Iya. Optimis. Tapi benar juga Om, kalau saudara mau main, kan nggak nganggu tetangga. Iya. Tamu dia bisa masuk ke garasi. Oke, Mbak Titi, keren Mbak Titi. Keren, ini itu, salah satu contoh warga Jakarta kalau mau punya mobil, siapin dulu garasinya. Iya benar, betul, setuju saya tuh, bagus. Nih Om, berikutnya Om, dari Andre Go. Andre bilang apa? Untung kagak dibaret atau dikempesin itu ban mobil. Wah, itu lebih sadis lagi kalau sampai dibaret. Iya, melakukan perusakan mobil orang, itu bisa urusannya udah ke polisi lah nanti itu. Iya benar. Merugikan orang. Iya. Terus apalagi? Ngempesin. Iya. Itu yang punya hak untuk ngempesin atau merantai mobil ada yang punya hak untuk itu. Ada petugasnya. Ada petugas. Jadi dari Dishub Jakarta kalau kita parkir sembarangan ketahuan, biasanya mobil kita dirantai supaya nggak bisa jalan atau diderek. Kena denda juga itu. Kena denda, biar kapok. Tapi itu pun nggak ada kapoknya. Orang masih melakukan itu. Iya. Ya kan? Nih Om, dari
Ntar dulu. Apa yang mana? Mau lanjutin nih. Oh ya, apa ini? Ini yang dilakukan si ibu yang wanita ini. Wanita ini. Iya. Nggak mau dipanggil ibu nggak ada ini pasti. Ya oke, wanita yang melakukan Iya. vandalisme ya. Iya. Wanita yang melakukan vandalisme kepada mobil orang ini sebenarnya bentuk hukum sosial. Supaya yang punya mobil, ya kira-kira jangan nutupin pagar rumah orang sehingga orang yang punya rumah nggak bisa keluar masuk. Iya, benar. Kecuali itu rumah kosong, nggak berpenghuni. Jangan di depan rumah lah yang benar. Ya orang mau keluar gimana? Oke, yang lain baca kita. Nih Om, dari Nora Puspita. Oke, Nora. 1992. Nah, kata dia gini Om. Apa? Boleh coret sebagai peringatan, tapi nggak gitu juga kali. Itu sepertinya punya dendam lama aja sampai penuh gitu. Masuk akal sih. Mungkin sudah berulang-ulang mobil ini parkir depan pintu rumah dia. Atau mungkin sudah pernah dikasih peringatan. Sehingga yang kali ini coretan itu hampir satu mobil. Jangan-jangan mobil mantannya. Oh. Ya, nggak tahu juga ya. Dendam pribadi. Hampir satu mobil loh itu bodi. Iya, pokoknya depan, samping, belakang tadi ada Om. Iya, ada semua. Buset. Dendam pribadi. Oke, ada yang lain nggak? Dendam lama kata dia. Nih Om, dari Meme Peter. Oke, Meme Peter, apa katanya? Mbak, hati-hati Mbak. Takutnya orangnya dendam, bisa bahaya juga buat mbaknya. Oke, Mbak Meme ini ya yang bikin komen ini orang yang cinta damai. Iya, betul. Cinta damai dia. Jadi buktinya dia menasihatin si mbaknya, yang wanita yang coret-coret mobil ini supaya hati-hatilah. Siapa tahu nanti itu yang punya mobil jadi dendam, urusannya kan jadi besar. Iya, maksud dia. Ya. Tapi nih orang yang udah kesel begitu nggak mikir sampai ke sana, Be. Iya. Ya kan? Yang penting meluapkan kekesalan dia dulu. Iya. Orang harga lipstik aja dia udah nggak pikirin. Apalagi dendam orang. Iya. Iya benar akal. Nih Om. Ada lagi nih, Om, dari Bapak kata dia. Nah, Bapak bilang apa? Ya. Ketika lapor Pak RT atau RW nggak dianggap, lapor Satpol PP DKI cuma ditegur doang, lapor lurah atau camat DKI Jakarta malah disuruh diskusi. Perda yang dibikin DPRD DKI Jakarta cuma sekedar kata-kata, nggak ada gunanya. Jadi guys, sejak tahun 2000 berapa ya? 14. Ya 2014-an ya. Dulu pernah ada perda yang berlaku untuk seluruh penduduk Jakarta, warga Jakarta, bahwa bagi yang punya mobil diwajibkan punya garasi, ya kan, supaya tidak mengganggu atau tidak parkir di jalanan. Tapi kalau kita lihat sehari-hari di Jakarta banyak yang orang parkir di jalanan, bukan banyak lagi, banyak banget. Hampir setiap jalan-jalan gang kecil tuh ada mobil yang parkir sembarangan. Jadi jalanan itu kan punya publik ya, punya publik, punya orang banyak, ya kalau dipakai buat parkir itu ya egois lah namanya. Tapi perda ini ya sudah diberlakukan, tapi belum pernah kita lihat sanksi yang diterapkan. Nah, paling-paling sanksi itu ya dari dishub menderek mobil orang, tapi kalau malam hari di gang-gang itu kan banyak yang begitu. Iya, tapi itu benar loh. Maksudnya mungkin yang di Jakarta sekarang mungkin jalan-jalan protokol kali. Ya nggak gitu juga. Pokoknya Perda itu tidak menyebutkan jalan kecil atau jalan besar. Cuman Perda itu menyebutkan jangan parkir. Dilarang menyimpan kendaraannya di ruang milik jalan. Oh, ini ada Perdanya ya? Ya. Oke. Jadi dilarang menyimpan kendaraan, ya parkirlah itu namanya, menyimpan kendaraan di jalan. Di ruang milik jalan. Ya, milik jalan. Berarti buat orang jalan ya jangan dipakai untuk parkir maksudnya. Ya. Itu ya gitu-gitu aja. Jadi untuk Pemda DKI coba tolong berani bikin Perda, ya harus berani menerapkan hukumannya, sanksinya gitu. Supaya kapok. Jadi orang tidak lagi sembarangan. Orang sekarang kan mau beli mobil gampang aja. Iya, kredit DP 20%. Nah, itu maksud aku, kredit yang mobil kredit DP ringan. Iya, padahal garasi nggak punya. Iya. Jadi untuk Pemda DKI, untuk warga-warga Jakarta, tolonglah ini diperhatikan. Ya, gitu betul. Ya. Demi kenyamanan bersama. Iya. Iya. Sok nasihat gitu ya? Iya, sok iye gitu. Ada lagi nggak komennya? Nah, kayaknya cukup Om. Oke, jadi guys,
kita sudah baca, kita sudah nonton pro kontra dari video ini ya. Ya. Untuk itu kita berkesimpulan. Ya. Tadi udah dibacain sih kesimpulannya. Enggak, tapi kalau dari aku Om, ini apa? harusnya kesadaran dari segala pihak Om. Misalnya ini yang kayak punya kendaraan, yang bawa yang mikir gitu. Kalau memang nggak ada parkir, ya jangan diparkir di bahu jalan. Jangan mengganggu orang gitu. Apalagi kayak tadi depan gerbang rumah orang, ya jangan gitu juga kalau parkir gitu loh. Maksudnya gitu loh. Ya kayak itu juga yang kayak punya mobil misalnya terganggu jalannya, ya ditegur aja gitu loh. Tadi udah gue bilang, mungkin dia udah tegur. Ya kita nggak tahu ya kalau kasus yang ini ya, gitu loh. Ya benar. Ya tapi bijak-bijak lah. Ya, atau maksudnya silaturahmi antar warga itu supaya lebih diperhatikan. Ya, betul. Posisikan diri kita jadi orang lain. Jadi kita nggak semua mau. Ya, gitu nggak parkir sembarangan. Untuk Pemda DKI juga ini. Ayo lakukan sanksinya supaya orang tidak parkir sembarangan. Ini gue ngomong gini, gue dibenci sama pemilik mobil nih. Iya. Tangga gue banyak yang kayak gitu. Iya, punya mobil nggak punya garasi. Abis nonton ini gue dikritik nih. Ya penting aku nggak ngomong, aku diem aja. Enak di lu. itu jawab, sadar aja masing-masing aja lah kalau itu, berempati aja. Oke. Jadi segitu aja ya guys. Kepo-kepo kami tentang pro kontra coret-coret mobil tadi. Oke. Kalian jangan lupa tolong subscribe ya. Supaya tambah wawasan, supaya hidup kita lebih berwarna. Iya betul. Jadi nggak hitam putih mulu. Oke? Ya. Sampai di sini dulu. Jumpa kami dalam acara Kakek Bokeh. Bye bye. Udah habis. Iya, serba salah ya. Serba salah Om kalau gini Om. Gimana coba? Punya mobil tapi nggak ada parkir. Ada parkir. Makanya urungkan niatmu mau kredit mobil. Urungkan niatmu, bikin dulu garasi. Oh ya, itu masuk akal. Masuk akal kalau itu.